3, 2, 1. Open the book. Welcome to BIOL Channel, tempat belajar online. Belajar suka, suka belajar, belajar suka, suka. Let's go. Welcome back to BIOL Channel with Mr. Learner. Okay, everyone who wants to learn, who wants to study, here we go. Hari ini kita akan belajar mengenai comparative adjectives. Oke, sebelum saya jelaskan, sedikit akan saya bahas arti dari comparative adjectives ini. Comparative itu asal katanya compare, yang artinya adalah membandingkan. Adjectives, seperti yang pernah kita pelajari, artinya adalah kata sifat. Jadi, secara simple, artinya adalah membandingkan kata sifat. Pak, kayak gimana sih? Yuk, kita langsung aja. Well, here we have two pictures ya. Kita punya dua gambar. There is dog and cat. Dog and cat. Nah, di sini di atas ada sebuah opini. Ya, jadi comparative adjectives ini berkaitan dengan materi kita mengenai giving opinion, ya. Nah, ini opini. Kalimatnya seperti ini. Cat is cuter than dog. Cat is cuter than dog. Artinya kucing lebih lucu atau lebih imut daripada anjing. Nah, ini kan opini ya. Bisa jadi ada orang yang lebih suka dengan anjing mengatakan dog is cuter than cat. Nah, ini opini. Nah, tetapi kita bisa mengatakannya seperti ini, bisa mengatakan juga sebaliknya. Lanjut ya. Ini contoh comparative adjective. Kita beri contoh yang lain. Oke. Di sini ada traditional dance, merak dance, dan yang sebelah kanan ada modern dance, break dance. Ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah opini di atas tuh. Traditional dance is more interesting than modern dance. Ya. Tarian tradisional lebih menarik daripada tarian modern. Ini contoh, ini opini. Bisa jadi ada kalian yang berpikir bahwa modern dance lebih menarik daripada traditional dance. That's okay, itu opini. Ya, oke, itu sah-sah saja. Nah, ini hanyalah contoh dari comparative adjectives. Pak, yang comparative adjectives-nya yang mana sih, Pak? Nah, oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nih, ini ada dua kalimat yang tadi dari 4 buah gambar itu saya satukan di sini. Ada cat is cuter than dog. Ada traditional dance is more interesting than modern dance. Nah, coba lihat. Ada kata yang Mister beri warna merah. Cuter and more interesting. Nah, yang dimaksud dengan comparative adjective atau pembandingan dari adjective adalah cuter dan more interesting. Tuh, lihat. Ada dua ya. Karena nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Intinya, contoh dari comparative adjectives ini adalah cuter and more interesting. Lanjut. Oke. So, what is comparative adjective? Here we go. Oke, use to compare adjective onto things. Oke. Jadi, comparative adjective ini digunakan untuk membandingkan kata sifat pada dua buah benda atau dua buah hal. Ya, kita bisa membandingkan dua buah hal atau benda atau apapun itu. Ya, intinya ada dua hal yang kita bandingkan sifatnya. Contohnya tadi, ada anjing lucu, ada kucing lucu. Nah, yang kita bandingkan kelucuannya, mana yang lebih lucu, seperti itu ya. Oke, nih sebagai contoh. Jadi, sebelum kita mendapat kalimat yang di kanan ini, cat is cuter than dog, ya. Sebetulnya ada dua buah opini atau dua buah pemikiran. Yang pertama, cat is cute. Nah, lawannya itu dog is cute. Nah, tapi kita bisa memilih, misalkan kita lebih suka kucing, maka kita mengatakan cat is cuter than dog. Ya, kucing lebih lucu daripada anjing. Seperti itu. Contoh lainnya yang sebelumnya, nah, ada sebuah opini juga yang mengatakan bahwa traditional dance is interesting. Tarian tradisional menarik. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan atau opini yang mengatakan modern dance is interesting. Ya, modern dance is interesting. Artinya tarian modern lebih menarik. Nah, tetapi
Ketika kita bandingkan, lalu kita memiliki pendapat bahwa traditional dance is more interesting. Ya, di antara dua buah tarian ini ternyata traditional dance itu lebih menarik. More itu artinya lebih. Ya, ini contoh dari comparative adjective. Lanjut. Oke. Nah, ini dia. Dalam comparative adjective, tadi kita sudah lihat ya, ada dua buah kata yang diberi warna merah oleh saya, yaitu cuter dan more interesting. Nah, two ways of comparative adjective. Jadi, ada dua cara untuk menyatakan comparative adjective dalam membandingkan sebuah kata sifat. Nah, ini ada yang pertama itu ada kata-kata sifat adjektif yang tinggal ditambahkan er. Contohnya tadi cute menjadi cuter. Ada lagi contoh-contoh lainnya nanti saya berikan. Lalu ada lagi yang menggunakan kata more. More sendiri memang artinya lebih. Nah, more plus adjektifnya. Contohnya tadi more interesting. Kita kan tidak mengatakan interestinger. That's right. Is it right? Atau more cute? No. Nah, dan itu ada caranya tersendiri. Yuk, perhatikan ya. Jangan kemana-mana. Lanjut. Here we go. Oke, adjective plus er. Nah, ini. Kok Pak ada yang cuma ditambahin er? Nih aturannya. Adjective plus er is for adjective with one or two syllables. Ya, jadi yang kata sifat yang cukup ditambahkan kata er ini adalah untuk kata sifat dalam bahasa Inggris yang katanya itu terdiri dari satu atau dua syllables. Contohnya cute, cute, cute gitu. Itu kan cuma dua silabel. Silabel itu apa ya? Pemenggalan kata. Contohnya misalkan kita mengatakan rumah, maka ada dua silabel, rumah. Kaki, dua silabel, kaki. Itu yang dimaksud dengan syllables ya. Oke, sama saja dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga mempelajari mengenai silabel gitu. Jadi penggunaan adjective plus er ini adalah untuk kata-kata yang dalam bahasa Inggris terdiri dari satu atau dua syllables. Oke, kita lanjut. Nih. Well, this is the examples of adjective that only use adjective plus er. Oke. Nih, yang pertama rich. Rich itu satu syllables ya. Rich, udah sekali sebut. Rich. Maka tinggal tambahin er, richer. Nah, artinya lebih kaya. Hot, satu silabel, hotter, lebih panas. Happy, ada dua silabel, happy. Happier, lebih bahagia. Big, satu silabel, jadinya bigger. Nah, untuk kata-kata dalam bahasa Inggris yang ujungnya huruf konsonannya itu ditambahkan satu lagi ya. Contohnya hot, ujungnya t konsonan, t-nya ditambah satu lagi. Hotter. Big, huruf g itu adalah huruf konsonan, maka g-nya di ujungnya ditambahkan satu lagi, lalu ditambahkan er, bigger. Arti lebih besar. Warm, warmer. Loud, louder. Nah, louder tidak perlu ditambahkan ya. Jadi hanya ada beberapa kata-kata saja. Dan ini harus dihafal ya. Nah, ada pengecualian satu untuk kata good yang artinya baik. Baik ini kan sebetulnya satu silabel ya, good. Kalau sesuai aturan harusnya tinggal ditambahkan huruf e dan r menjadi gooder. Tetapi kata itu tidak ada di bahasa Inggris. Untuk kata good ini ketika kita mengatakannya lebih baik, kita menggunakan kata better ya, bukan makanan, better seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, ini harus dihafal. Kita lanjut. Nah, untuk kata-kata yang menggunakan more plus adjective, saya juga sudah punya list-listnya. Dan kenapa pakai more? Nih, ini adalah for adjective with 3 syllables or more. Jadi digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari 3 silabel atau lebih. Nah, contohnya tadi interesting. Interesting. Ada 4 silabel. Oke, maka dia menggunakan kata more, bukan interestinger. Nggak boleh, karena dia lebih dari 3 silabel. Gitu. Lanjut ya, ini contoh kalimat kata-katanya.
Oke, ada kata delicious, interesting, expensive, beautiful, passion, popular, independent. Nah, arti-artinya ada di sana semua. Nah, kata-kata itu tadi karena terdiri dari 3 atau lebih syllables, maka mereka menggunakan tambahan kata oke untuk menjelaskan comparative adjective-nya. Bisa dipahami ya? Untuk contohnya bisa kalian lihat sendiri. Monggo. Kita lanjut. Well, now we are going to learn about structure in sentence opinion. Oke, kita akan mempelajari struktur dari comparative adjective ini ya dalam sebuah kalimat. Seperti apa pembentukannya. Nah, sebagai contoh. Nah, di sini karena ini berkaitan dengan opinion, ingat dalam opinion diawali dengan kata I think atau in my opinion. Oke, itu seperti contoh. Di sini yang paling kiri itu sudah ada kata opininya dulu ya. Lalu thing one, benda satu atau hal satu atau sesuatu apapun itu ya. Benda satunya atau hal yang pertama apa yang mau kita bandingkan. Jadi dalam comparative adjective ini pasti ada 2 hal yang kita bandingkan. Nah, lihat di sini thing one yang kita bandingkan, lalu verb to be, jangan lupa ini wajib karena tidak ada kata kerjanya, jadi harus menggunakan verb to be. Verb to be nya is. Nah, langsung ada comparative adjective-nya, artinya kata sifat yang mau kita bandingkan. Nah, di sini hotter dan more beautiful. Lalu terakhir kita ada kata than yang artinya daripada. Than itu artinya daripada, yang terus ditambahkan thing to, ditambahkan hal kedua yang kita bandingkan dengan hal yang pertama. Nah, sebagai contoh kalimat yang pertama, I think Surabaya is hotter than Jakarta. Saya pikir Surabaya lebih panas daripada Jakarta. Than Jakarta, daripada Jakarta. Lalu opinion yang kedua, in my opinion, Bromo is more beautiful than Dieng. Dalam pendapat saya, Bromo lebih indah daripada Dieng. Nah, ini kan opini ya, karena bisa jadi ada yang mengatakan Jakarta lebih panas, Dieng lebih indah. That's okay. Nah, tetapi ini strukturnya ketika kita ingin menggunakan comparative adjective, apalagi terlebih lagi dalam hal opini. Jangan lupa menggunakan in I think ataupun in my opinion. Lalu dilanjut dengan thing one, benda pertama yang kita bandingkan, lalu verb to be, comparative adjective-nya, adjective yang kita bandingkannya, lalu then plus benda kedua yang dibandingkan dengan benda pertama. Bisa dipahami? Kita lanjut. Oke. Sebagai contoh, setelah ini kita akan ada latihan soal ya. Oke. Nih contohnya. Ada rendang gado-gado delicious. Nah, ada rendang gado-gado delicious. Delicious itu artinya lezat ya. Rendang gado-gado apa? Betul, nama makanan. Jadi kita sedang membandingkan dua buah makanan. 2 makanan. Sebagai contoh, well, Mr. Crab here. Oh, with Patrick. Oke. Nah, di sini Tuan Crab ngomong nih, Patrick, what is your opinion about rendang and gado-gado? Patrick, apa pendapat kamu mengenai rendang dan gado-gado? Nah, itu artinya. Lalu Patrick ngomong, I think rendang is more delicious than gado-gado. Saya pikir, kata Patrick, rendang lebih lezat daripada gado-gado. Itu pendapat Patrick. Ini sebagai contoh ya. Gitu. Lanjut. Okay, now we are going to have an exercise. Okay, di sini saya akan memberikan 5 buah exercise kepada kalian, tapi tentu saja akan saya berikan contoh dulu. Oke, kita langsung lanjut ya ke contohnya. Nah, sebagai contoh, di sini kita ada 2 buah gambar. There are 2 pictures here. In the left is cheetah, and in the right is cat. Di sebelah kiri ada cheetah, di sebelah kanan ada kucing. Nah, mereka lagi ngapain? Betul banget, mereka sedang berlari-lari. Ya, maka yang kita bandingkan, sebetulnya banyak yang bisa kita bandingkan dari 2 hewan ini ya. Mungkin kita bisa mengatakan lebih besar, boleh. Tapi karena gambarnya lagi berlari, saya akan bandingkannya lari dari kedua hewan ini. Oke. Apa bahasa Inggrisnya lari? Run. Very good. Kalau kita berbicara mengenai lari,
Apa yang kita bandingkan lagi dalam berlari? Betul sekali, kecepatan. Nah, oke. Kita langsung ke kalimatnya ya. Oke, berarti benda yang pertama adalah cheetah, benda yang kedua adalah kucing. Itu benda yang kita bandingkan. Oke. Lalu jangan lupa tambahkan opini kita. Nih, sebagai contoh kalimatnya. I think cheetah, benda pertama, is verb to be, faster comparative adjektifnya, than cat. Jangan lupa than plus benda kedua. I think cheetah is faster than cat. Saya pikir cheetah lebih cepat daripada kucing. Ini contoh kalimat yang bisa kita buat berdasarkan dua gambar tadi. Sudah bisa paham? Sudah paham tugasnya seperti apa? Silahkan kalian kerjakan exercise berikut sebagai latihan kalian tentang comparative adjective. Let's go! Ya, itu tadi contoh exercise yang bisa saya berikan pada video kali ini. Everyone, happy learning ya. Tetap bahagia dalam belajarnya. Jangan lupa, kalau kalian sudah mengerjakan, kalian bisa menyebutkannya di kolom komentar. Dan insya Allah di minggu depan, di materi yang selanjutnya, di video yang selanjutnya, saya akan memberikan jawaban dari exercise hari ini. Oke, everyone? Thank you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share the knowledge, okay? See you next time.